Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Dwi Samsuri. Di pertemuan kedua ini, setelah kemarin kita membahas mengenai rem hidrolik, bagian-bagian dari rem cakram. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perawatan rem hidrolik. Simak ya sampai akhir supaya nanti kalian paham dan tugas bisa dikerjakan dengan maksimal. Langsung saja saya mulai. Yang pertama, perawatan rem hidrolik ini yang pertama bisa melakukan penggantian minyak rem ketika handlebar terasa keras. Ya, jadi ketika sudah terasa keras, otomatis nanti bisa dilakukan pergantian minyak rem dengan menggunakan tipe yang biasa dilakukan pergantian. Biasanya ini menggunakan tipe DOT 4 atau DOT 3. Ini ada beberapa cara yang digunakan untuk melakukan pergantian minyak rem. Yang pertama bisa digunakan untuk menggunakan manual, yakni selang pembuangan. Yang kedua bisa digunakan menggunakan alat khusus, yang ini menggunakan brake air bladder. Ya, yang pertama tentunya kalian bisa melakukan pergantian minyak rem dengan melakukan ya apa namanya buka cover di apa namanya itu tempat fluida atau reservoir rem fluida yang di dekat handlebar itu bisa kalian buka ya. Jangan lupa itu covernya itu taruh di tempat yang aman. Siapkan nampan juga, siapkan alat-alat yang digunakan. Bisa menggunakan kunci nempel. Kalau kalian bisa menggunakan biasanya tidak mempunyai air bladder, bisa menggunakan manual aja, menggunakan selang ya. Kemudian bisa melakukan pengurangan minyak rem dengan melakukan pengurasan di bagian kaliper ya, yaitu agar minyak rem keluar semua. Kemudian putar handle, ditekan-tekan terus sampai minyak rem habis ya. Minyak rem itu bisa taruh di nampan ya. Ya, ini ya merupakan gambarnya. Kalau pakai menggunakan brake air bladder itu gambarnya seperti ini. Ini menggunakan alat lebih cepat. Tapi kalau kalian melakukan pergantian minyak rem dengan manual, ya ada pakai selang seperti ini. Kemudian bawahnya ini bisa dikasih nampan untuk penampungan minyak rem bekas ya. Kalau sudah dibuka, kalian tekan-tekan sambil kalian buka tutupnya di atas reservoir itu. Lama-lama habis. Kalau udah nanti ini ditutup kembali. Kemudian bisa dilakukan penambahan minyak rem menggunakan dot 3 dot 4. Nah, kalau sudah dituangkan sudah penuh, nanti bisa kalian lakukan bleeding ya. Bleeding itu adalah membuang udara yang berada di reservoir maupun yang berada di selang minyak rem, agar nantinya udara palsu itu bisa keluar dan memaksimalkan kinerja rem hidrolik. Kemudian yang dilakukan adalah cara pembuangan angin palsu itu, lakukan pemompaan atau melakukan handlebar ditekan secara terus menerus ya. Ditekan secara menerus sampai keras. Kemudian kalau sudah keras, nanti ini baut nempelnya ini yang berada di kaliper ini bisa kalian buka, tekan handlebarnya ya, atau brake lever, atau kalian kenalnya mungkin handle-nya aja ditekan sambil kalian buka ke kiri biar keluar. Tetap sambil menahan handlebar ini kan langsung keluar udara bercampur dengan fluida. Kalau udah keluar nanti
cepat ya itu langsung ditutup kembali dengan rapat menggunakan kunci napel ini bisa. Kemudian kalau udah tutup rapat nanti bisa kalian handlebarnya ditekan ulang lagi, lepaskan lagi, tekan ulang lagi secara cepat sampai terasa berat. Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama, tergantung dari cara pengerjaannya. Kalau cepat ya berarti bisa cepat. Kalau misalnya kalian ngerjainnya agak santai ya mungkin bisa 1 jaman ini, karena ini biasanya kalau orang itu membutuhkan 2 orang biar cepat. Kalau cuma 1 orang ya agak lama. Hati-hati ketika menuangkan dot 3 atau dot 4, karena minyak rem itu kalau terkena cat pada bodi kendaraan bisa menimbulkan luntur atau hilang catnya. Ya baiknya kalian di bodi kendaraan bermotor itu kalian lapisi dulu kainnya atau bed cover ya, bed cover khususnya di bagian dekat dengan spekbor atau dekat dengan stangnya atau kepalanya itu, biar nanti tidak terkena bagian catnya. Atau nanti bisa langsung tuang air, makanya nanti juga siapkan air nanti biar tidak, kalau terkena minyaknya langsung dituang air kan langsung hilang. Hati-hati itu karena airnya keras, fluidanya keras, minyak remnya. Ya itu cara bleedingnya. Nanti ketika saat praktek di lab otomotif kalian bisa melakukan praktek ini, tapi dengan cara pakai menggunakan selang ini, karena kita belum punya alat ini, brake air bladder ini. Ya begitu. Itu yang mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian ajukan pada kolom komentar, gak apa-apa. Kemudian perawatan selanjutnya khususnya di rem hidrolik adalah dengan melakukan pemeriksaan ketebalan kanvas rem dengan menggunakan vernier caliper. Ya, vernier caliper ini apabila tebal kanvas rem lebih batas service segera dilakukan pergantian. Ya ini merupakan kanvas remnya ya. Ini perlu kalian ukur dengan menggunakan jangka sorong atau vernier caliper. Ini biasanya umumnya ini rata-rata kalau udah sekitar 2 mm di bawah itu wajib dilakukan pergantian. Batas service biasanya rata-rata motor itu 2 mm. Nanti kalau nekat masih digunakan habis, kemudian nanti tetap digunakan melakukan pengereman, maka lama-lama untuk piringan cakramnya akan mengalami terkikis karena kegesek dengan ini plat besi ini. Plat besi sama plat besi otomatis terkikis, lama-lama habis juga. Ya begitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan perawatan pada piringan cakram. Bisa kalian lakukan periksa secara visual piringan cakramnya terhadap keretakan atau mungkin pecah atau apa, nanti bisa kalian cek secara visual. Kemudian lakukanlah ukur tebal piringan cakram ini dengan menggunakan mikrometer. Batas service ini 3 mm atau sesuai dengan petunjuk BPR. Kemudian langkah yang ketiga bisa dilakukan dengan melakukan pemeriksaan keolengan piringan cakram dengan menggunakan dial indikator. Nah ini merupakan gambar yang menunjukkan cara melakukan pengukuran tebal piringan cakram. Batas service-nya adalah 3 mm, bisa dengan menggunakan mikrometer. Kalau sudah melebihi ambang batas, baiknya ini segera dilakukan pergantian. Ya, yang gambar kedua ini adalah contoh melakukan pengukuran keolengan pada piringan cakram dengan menggunakan alat dial indikator. Ya, ini bisa kalian praktekkan nanti pada saat praktek di lab otomotif, nanti pada saat tatap muka, karena ini secara online tidak bisa dilakukan secara langsung ya. Nanti bisa pada saat kalian sudah masuk seperti biasa bisa dilakukan dengan ini menggunakan dial indikator ini. Ya. Ini kemudian yang perlu kalian perhatikan biasanya
untuk penggunaan alat ukur rata-rata kan sebenarnya kalau kelas 1 kalian sudah mempelajari tentang PDTO atau pekerjaan dasar teknik otomotif. Kalau kalian benar-benar menyimak apa yang sudah diajarkan oleh guru waktu itu, mungkin kalian tidak perlu melakukan eh, pembelajaran lagi mengenai alat ukur ini. Tapi kalau nanti misalnya pada saat tatap muka masih kalian bingung, otomatis masih saya jelaskan mengenai alat ukur tersebut. Apalagi nanti malah membutuhkan waktu yang lama juga nanti kalau belum tahu juga menggunakan alat ukur dial indikator serta mikrometer gitu ya. Ini nanti tolong benar-benar kalian pahami. Nanti untuk semua praktek nanti bisa dilakukan pada saat tatap muka. Ya, begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.